mana Alia?" tanya Aminah kepada pembantu tersebut. "Oh no, Alia sekarang sedang beristirahat di kamarnya Bu," jawab Biinah kepada Aminah. Aminah sedikit heran mendengar jawaban dari pembantu tersebut. "Kenapa dia ke kamar pagi-pagi seperti ini?" tanya Aminah dengan raut wajah heran. "Dia bilang kepalanya sedikit sakit Bu," balas Biinah kembali kepada Aminah. "Benarkah dia sakit kepala?" tanya Aminah dengan heran, karena tadi saat sarapan dia melihat Alia baik-baik saja. "Iya, Bu," jawab Biinah. "Baiklah kalau begitu aku akan mengecek dirinya ke kamar," jawab Aminah. Dia langsung beranjak menaiki anak tangga menuju kamar pribadi dari putrinya itu untuk melihat keadaan Alia yang sesungguhnya. Tapi saat Aminah sampai di kamar pribadi dari putrinya itu, dia melihat Alia sudah tertidur pulas sehingga dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk bertanya keadaan putrinya itu. "Dia sudah tertidur. Baiklah, nanti saja aku akan bertanya keadaannya," balas Aminah sambil keluar kembali dari kamar tersebut. Aminah kembali menuruni anak tangga menuju ruang keluarga di mana Lastri tengah asyik menonton siaran televisi. Melihat kedatangan dari Aminah kembali, Lastri langsung menanyakan di mana keberadaan Alia. "Kenapa kamu datang sendirian Aminah? Di mana Alia?" tanya Lastri kepada sahabatnya tersebut dan Aminah pun langsung menjawab pertanyaan dari sahabatnya tersebut. "Sepertinya Alia kurang enak badan, tadi aku mencari dirinya di dapur tapi Biinah bilang dia sedang berada di kamar untuk beristirahat karena kepalanya sakit," balas Aminah kepada Lastri. "Sakit kenapa? Dia tak bicara kepada kita tadi," ujar Lastri dengan cemas. Dia langsung bangkit dari tempat duduknya dan hendak menuju kamar pribadi dari menantunya tersebut. "Dia tengah tertidur," jawab Aminah kepada Lastri, sehingga Lastri pun langsung mengurungkan langkah kakinya yang hendak menuju anak tangga untuk mengecek keadaan dari menantunya tersebut. "Dia tertidur ya? Ya sudah. Kita biarkan saja dia istirahat terlebih dahulu, nanti kalau sakit kepalanya masih berlanjut kita bawa saja dia ke rumah sakit." "Aku tak mau Alia sakit seperti ini," jawab Lastri kepada Aminah dan Aminah pun langsung menyetujui perkataan dari sahabatnya tersebut. "Iya, nanti kalau dia masih tetap sakit kepala kita akan bawa dia ke rumah sakit," balas Aminah kembali. Mereka pun kembali asik menonton siaran televisi, sekali mereka saling tertawa melihat siaran televisi tersebut. Aminah dan juga Lastri adalah sahabat yang sangat sesuai sekali, selera mereka sama dan mereka seperti saling membutuhkan satu sama lain. Di tengah-tengah aktivitas mereka menonton siaran televisi tersebut, Lastri menoleh ke arah Aminah dan dia pun langsung memeluk erat sahabatnya tersebut. "Aku akan sangat kehilangan kamu jika kamu tinggal di rumah baru nantinya," ucap Lastri kepada Aminah dan Aminah pun langsung tersenyum kecil mendengar perkataan dari sahabatnya tersebut. "Aku juga pasti akan kehilangan dirimu, tapi aku pasti akan sering-sering datang ke sini untuk bermain denganmu. Lagi pula kita sama-sama tak memiliki aktivitas lain, bukan?" balas Aminah kepada sahabatnya tersebut. Saat bangun dari tidurnya, Alia masih merasa kepalanya pusing dan saat ia mencoba untuk berdiri malah ia hampir saja terjatuh karena pusing yang melanda kepalanya. Dengan tubuh sempoyongan, Alia kembali ke atas ranjang dan membaringkan badannya. "Ya Tuhan, ada apa ini, kenapa kepalaku pusing sekali?" ujar Alia dengan perasaan bingung. Dia melirik ke arah jam yang ada di kamarnya tersebut. "Ya Tuhan, sudah sore, aku harus segera bersiap-siap. Mas Reno sudah bilang tadi pagi bahwa malam ini kami akan menghadiri pesta ulang tahun temannya itu," ucap Alia sambil berusaha untuk duduk kembali, tapi rasa pusing yang dia rasakan membuat Alia kembali mengurungkan niatnya itu. Dan dengan lesu kembali berbaring. "Aku harus bagaimana ini? Bagaimana jika Mas Reno pulang dan melihat keadaanku masih seperti ini?" gumam Alia dengan perasaan khawatir. Alia benar-benar tak tahu harus berbuat apa lagi. Rasa pusing yang dia rasakan membuatnya tak mampu melakukan apapun kecuali berbaring di atas tempat tidurnya. Aminah yang datang untuk mengecek keadaannya di kamarnya kembali bingung karena melihat putrinya itu masih saja berada di atas tempat tidur. "Ya ampun Alia, mau sampai jam berapa kamu tidur seperti ini?" tanya Aminah kepada putrinya.
Alia langsung membalikkan badannya dan ke arah ibunya yang baru masuk ke kamar. "Ibu," panggil Alia kepada Aminah. Aminah langsung berjalan mendekati putrinya yang terbaring di atas ranjang. "Ada apa sayang? Kenapa kamu sejak tadi masih saja tidur seperti ini? Apa kamu sakit?" tanya Aminah kepada Alia kembali. "Ibu, kepalaku pusing sekali," jawab Alia dengan jujur. Aminah langsung mengecek suhu tubuh putrinya itu dan dia pun langsung bicara kepada Alia. "Tapi suhu tubuhmu baik-baik saja, kamu tidak demam kan?" tanya Aminah kepada Alia dan Alia pun langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak Bu, aku tidak lagi demam, hanya saja aku merasa pusing kalau berdiri ataupun berjalan," jawab Alia kepada ibunya tersebut. "Wah, bagaimana ini? Bagaimana kalau ibu bawa kamu ke rumah sakit saja?" tanya Aminah kepada Alia kembali dan Alia pun buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak Bu, aku tak sakit apapun kok, mungkin saja aku hanya butuh istirahat lebih," balas Alia kepada ibunya. Lastri yang sejak tadi juga kehilangan Alia beranjak memasuki kamar menantunya itu dan saat ia melihat Aminah juga ada di sana, Lastri langsung tersenyum kepada sahabatnya itu. "Kamu juga ada di sini Aminah?" sapa Lastri kepada sahabatnya itu. Aminah langsung menoleh ke arah kedatangan Lastri dan berkata kepada Lastri, "Ini loh Alia," katanya, "kepalanya pusing. Tapi saat aku ajak ke rumah sakit untuk periksa dia malah tidak mau," ucap Aminah kepada Lastri. Lastri langsung berjalan cepat memasuki kamar dari putranya itu dan bertanya kepada Alia. "Kamu beneran sakit Alia?" tanya Lastri kepada menantunya itu. Dan Alia pun langsung memasang wajah sungkan kepada mertuanya itu. "Tidak, Ma, aku tidak sakit kok, hanya saja kepalaku sedikit pusing," jawab Alia dengan jujur. "Wah, ada apa ya? Kenapa kepalamu mendadak pusing seperti itu? Apa ini karena kamu banyak bekerja di rumah ini?" tanya Lastri kembali kepada menantunya itu. "Tidak kok Ma, aku kan tidak melakukan apapun di rumah. Aku hanya sesekali bekerja di dapur," jawab Alia kepada mama mertuanya itu. "Itu makanya mama sering melarangmu untuk bekerja membantu pembantu menyelesaikan pekerjaan rumah ini, tapi kamu selalu saja ngotot untuk ikut mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah," ucap Lastri menyesali kerajinan dari menantunya itu. "Ah, mungkin saja dia hanya kecapean Lastri, bagaimana kalau kita biarkan saja dia beristirahat kembali, kita keluar saja," ajak Aminah kepada Lastri dan Lastri pun langsung menganggukkan kepalanya. "Iya, sepertinya Alia hanya kurang istirahat. Baiklah Alia, lebih baik kamu istirahat saja, jangan lakukan apapun, kamu tetap di atas tempat tidur saja," ucap Lastri kepada menantunya itu. Dan Alia pun langsung menganggukkan kepalanya. "Iya Ma," balas Alia kembali. Lastri dan juga Aminah membiarkan Alia untuk beristirahat di kamarnya dan mereka pun keluar dari kamar itu. Padahal tadi pagi Reno sudah mengatakan kepada Alia untuk bersiap-siap sebelum dia pulang karena mereka akan pergi pesta malam ini, ucap Lastri kepada Aminah. "Wah, sayang sekali ya. Bagaimana ini? Alia kurang enak badan, lalu siapa yang akan menemani Reno pergi ke pesta itu?" ucap Aminah kepada Lastri. "Sudahlah, jangan pikirkan itu Aminah. Reno bisa pergi sendiri kan? Lagian aku dengar pesta itu hanyalah pesta ulang tahun dari sahabat Reno itu sendiri. Dia bisa pergi sendiri saja," jawab Lastri kembali.